Baik, karena ini live, Pak Menteri, kami biasa menyapa dulu penonton kami. Ya dong, kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, dimanapun Anda berada, juga penonton Warta Kota di Jakarta atau dimanapun, malam ini kita bincang-bincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tokoh muda yang bukan barang asing lagi buat Anda, pernah Wakil Gubernur DKI Jakarta, tetapi dengan rela meninggalkan itu untuk mengabdi buat Indonesia yang lebih besar, calon Wakil Presiden, belum beruntung dan saat ini bergabung di kementerian juga untuk berbuat buat bangsa Indonesia. Beliau adalah Pak Sandiaga Uno. Horas Pak Menteri. Tribuners, kita bincang-bincang dengan beliau sejak dilantik 23 Oktober tahun lalu. 23 Desember. 23 Desember tahun lalu. Sudah berapa kali ke Danau Toba itu ke Sumatera, Pak Menteri? Sudah dalam 3 bulan ini sudah 3 kali, Pak. 3 kali dalam 3 bulan, berarti hampir setiap bulan ke Sumatera. Ngapain saja itu, Pak Menteri? Jadi kunjungan pertama saya lakukan tahun baru atau sebelum tahun baru, tanggal 30 dan 31. Saya melihat bagaimana Danau Toba beradaptasi di tengah pandemi, dan saya melihat dari big data dari teman-teman laporan baik dari Traveloka, Tiket.com dan Pergi-Pergi, beberapa data yang kami analisa bahwa kunjungan ke Danau Toba ini mengalami peningkatan dibanding justru tahun 2020 di tengah pandemi. Dan kita sekarang melihat bahwa kunjungan pertama saya itu membuktikan bahwa Danau Toba adalah bagian daripada tren pariwisata baru yang personalized, customized, localized, dan smaller in size. Jadi yang datang itu 1-2 mobil, keluarga, terus mereka datang ke minat-minat khusus mereka, dan mereka datang dari Bandung, dari Jakarta, dari Lampung, sampai dari Padang, dan mereka mencari satu yang lain di tengah-tengah pandemi adalah pariwisata berbasis budaya dan alam terbuka. Jadi nature dan culture. Kunjungan kedua, saya memfokuskan untuk persiapan quick wins. Bagaimana kita dalam 3 bulan ini mencapai satu hal yang harapannya ya bisa membangkitkan semangat, memupuk motivasi, membuka adaptasi, dan kunjungan itu kami meluncurkan program Beli Kreatif Danau Toba. Jadi produk-produk ekonomi kreatif Danau Toba itu kita launching. Saya mengunjungi Dairi, sementara Wakil Menteri Ibu Angela ada di Bali G. Sebagai ini masih berlangsung terus Beli Kreatif Danau Toba. Para UMKM yang berhasil kita istilahnya onboarding atau naik kelaskan sehingga mereka mengadaptasi teknologi digital, baik dari segi pemasarannya, penjualannya, sampai pembayarannya melalui QRIS, itu rata-rata naik 75-80% penjualannya. 75. Nah, ini kunjungan ketiga kali ini adalah kunjungan kami, kunjungan kerja spesifik bersama Komisi 10. Kita ingin mendengar langsung dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif apa saja yang perlu kami lakukan, dan kunjungan ini melengkapi 8 kabupaten kota yang sudah saya kunjungi selama 3 kunjungan saya ini. Jadi kan ada 8 kabupaten yang ada di sekeliling Danau Toba ya? Dan semuanya sudah saya kunjungi. Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Samosir, Humbang Hasendutan, Dairi, Papak Barat, Karo, Simalungun, Karo. Dairi. Ya. Oke. Malah saya sudah dapat marga sekarang. Oh iya, kemarin di Dairi. Sandi Uno Kuda Diri. Oke. Tapi belum potong kerbau. Karena masih ekonomi dalam keadaan memprihatinkan. Baik. Nanti kalau pariwisatanya sudah lebih bangkit, kita harus tunaikan untuk memotong kerbau. Baik. Pak Menteri, tadi bincang-bincang. Tribuners, saya mau sampaikan. Tadi pagi kebetulan saya mengikuti beliau
jogging dan beliau ini adalah penggemar triathlon ya. Lari, sepeda, renang. Nah, tadi pagi sepeda dan lari. Saya ngos-ngosan juga karena sudah lama tidak jogging. Pak Menteri, tadi pagi kita agak melompat. Tadi pagi kita berkeliling di seputar Danau Toba di Tuk-Tuk, Kabupaten Samosir. Pak Menteri menyebut ada setidaknya tadi yang 3, renang, lari, dan sepeda. Bagaimana untuk menjadikan ini event nasional bahkan internasional untuk memajukan Sumatera Utara dan Danau Toba? Jadi saya lihat tadi lintasan untuk sepeda. Dan ini luar biasa menurut saya. Dari total 25 km yang saya uji cobakan tadi, ini lintasan yang cukup menantang, naik turunnya, dan juga dari segi kemulusan jalannya itu standar yang sangat baik. Itu pertama. Kedua adalah keindahan alamnya dan keramahan warga sekitarnya. Karena kalau mau jadi event triathlon, duathlon, atau maraton itu masyarakat harus menyambut. Dan saya berlari itu semua disapa sama masyarakat. Selamat pagi Pak Sandi, Horas, maju. Dan itu yang menjadikan satu destinasi ini sangat siap untuk triathlon. Nah, yang belum saya coba adalah renangnya, open water swimming, dan rencananya semasa saya menjadi ketua umum PRSI, kami pernah menyelenggarakan open water swimming di Danau Toba. Dan ini saya akan berkoordinasi dengan PRSI, dengan Federasi Triathlon Indonesia untuk memastikan keadaan kondisi air di Danau Toba ini apakah sudah kondisi yang sangat layak untuk dilakukan open water swimming. Tapi saya yakin melihat dari tanpa langsung mengecek dengan membawa teman-teman yang ahli di bidang kualitas air, kelihatannya juga kualitasnya sangat baik. Sangat layak ya. Ya, sangat layak. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi satu ajang triathlon. Dan sekarang ternyata selain triathlon ada lagi banyak cabang-cabang daripada pariwisata berbasis olahraga. Jadi ada yang berkuda, ada yang menawarkan memanah. Di Danau Toba itu? Iya, di Danau Toba dan di beberapa destinasi super prioritas ini semakin banyak yang menawarkan atau pariwisata otomotif seperti sepeda listrik, motor listrik. Dan beberapa inovasi-inovasi baru dalam sports tourism, yaitu pariwisata berbasis olahraga. Baik, Pak Menteri, selain mengurusi pariwisata juga ekonomi kreatif. Kemarin di area satu acara di Tuk-Tuk, kami melihat ada pengusaha lokal mungkin masih skala kecil ya. Iya. Tapi menggunakan produksi berdasarkan bahan-bahan herbal, kemiri, bagus sekali, serai, segala macam. Itu menurut Pak Menteri kemarin kan melihatkan bagaimana itu Pak Menteri? Sangat-sangat menurut saya ini yang menjadi peluang untuk kita mencetak pemenang yang saya sebut sebagai pandemic winner. Ini membangkitkan semangat kita bahwa di tengah-tengah kesulitan yang timbul karena pandemi, keprihatinan, keterpurukan ekonomi kita, ada pengusaha-pengusaha yang langsung berinovasi dan beradaptasi. Jadi kemarin kita lihat ada hand sanitizer dari mangga, ada juga selai dari buah-buahan yang lain. Saya lihat juga ada produk-produk lokal yang menggunakan kearifan masyarakat dan herbal. Karena kita sangat kaya akan tentunya satu kekayaan herbal, kekayaan alami yang bisa digunakan untuk menjaga imunitas kita. Jadi ada jahe, ada serai, ada kunyit, dan ini yang sekarang banyak diminati. Nah, ini yang bagaimana para pelaku ekonomi kreatif ini bisa kita rangkul, kita naik kelaskan mereka, adaptasi teknologi digital mulai daripada produksinya sampai terhadap penjualannya dan pembayaran. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif, Pak Domo. Nah, 17 subsektor ini sebagian kita harus terus dorong mereka beradaptasi seperti fashion, kuliner, dan kriya. Ini tulang punggungnya. Tapi
Ya. seperti animasi, gaming, maupun juga beberapa seperti digital itu sekarang justru malah meningkat di tengah-tengah pandemi. Ada kemarin yang menceritakan kepada saya justru di tengah-tengah pandemi mereka permintaan terhadap produk mereka naik sampai 2 kali lipat. Sedikit saya ulas satu produk kemarin, bukan saya mengendorse, tapi karena ini ekonomi kreatif kelihatannya menarik. Silakan ngopi dulu Pak Menteri. Nah, ini salah satu menurut saya produk yang layak untuk kita dorong nih. Ini namanya King Jantan. Katanya punya 2 efek. Efek kita semangat dan efek tambah semangat. Baik Pak Menteri. Tribuners, tadi malam di Tuk-Tuk kami melihat pasangan suami istri Ratna Borugultum asli dari Samosir dan suaminya Thomas orang Jerman, baru 10 tahun di Indonesia, tapi mereka mengembangkan contoh ada 6 produk hand sanitizer herbal dan bisa disemprotkan ke mulut. Jadi kami juga dites dan disemprotkan ke mulut, menurut saya sungguh bagus. Nah, keluhan beliau Pak Menteri antara lain adalah mengurus surat-surat ini sudah 7 tahun belum beres. Ya. Jadi barangkali di Indonesia juga ada seperti itu persoalan. Ya, ini yang saya dulu juga hadapi waktu saya masih bertugas di Balai Kota sebagai pimpinan daerah. Perizinan itu menjadi salah satu batu sandungan untuk para pelaku usaha kecil, usaha mikro. Nah, kami dulu memberikan satu solusi yaitu izin usaha mikro kecil, IUMK. Jadi selama usaha Ibu Gultom dan Pak Thomas ini tidak memiliki limbah dan memiliki pegawai kurang dari 19, mereka boleh berusaha di rumah dan mereka diberikan kemudahan untuk melakukan usaha. Dan ini dijamin oleh pemerintah. Karena ini adalah tentunya hak asasi ekonomi mereka. Yang kedua, mengenai pengurusan PIRT, pengurusan sertifikasi termasuk halal, itu didampingi oleh Pemprov. Nah, ini yang akhirnya berhasil bisa mencetak sekitar 200.000 pengusaha pemula baru di bidang berbagai bidang ekonomi kreatif. Nah, saya ingin ini juga kita sosialisasikan pola-pola pendekatan era baru dalam pemerintah bisa berkolaborasi dengan sektor usaha supaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Karena sudah tidak lagi menjadi menurut saya ya, di tengah-tengah pandemi ini semuanya sudah terdigitalisasi dan birokrasi ini harus lebih tersimplifikasi. Jadi itu yang saya harapkan nanti melalui pendekatan dan apa yang kemarin kita bicarakan dengan Bupati Samosir terpilih, Ibu Gultom ini akan jauh lebih diberikan kemudahan dalam perizinan. Baik. Semoga Pak Menteri. Tribuners, kami beri kesempatan untuk bertanya karena ini interaktif. Nanti tapi silakan. Sebelum tanya saya mau kasih pantun, boleh nggak? Oh, silakan Pak Menteri. Tadi kita olahraga kan? Betul. Jadi pantunnya berjudul olahraga. Olahraga pagi, jangan lupa harus sarapan. Agar badan sehat, olahraga pun nyaman. Tribun Medan selalu menjadi pilihan dalam mencari informasi berita terdepan. Ayo, terima kasih Pak Menteri. Sarapan pagi disajikan dengan mie. Mari mampir berkunjung ke rumah Pak Sibarani. Cakep. Tribun Medan, media pilihan kami. Yes. Media terpercaya, idola masa kini. Yeah. Terima kasih Pak Menteri. Ini sastrawan Agus harus itu sastrawan kita belakang. Harus membalas nanti sastrawan Melayu. Sastrawan Melayu. Silakan dibalas sastrawan Melayu Agus. Pak Menteri, sebelum kita nanti sedikit ke pertanyaan ya. Ya, 5 super prioritas, masih sedikit tentang Danau Toba. Sejak saya SD barangkali pesta Danau Toba sudah ada Pak Menteri. Sampai sekarang tidak ada kreasi. Ada kemarin yang bertanya ke media sosial kami, apa kreasi yang akan diberikan oleh Badan Otorita Danau Toba atau kementerian supaya pesta Danau Toba ini lebih bergairah lagi, setidaknya untuk wisatawan domestik. Jadi gini, menurut saya
tentunya ada pendekatan-pendekatan kekinian yang harus kita lakukan, wawasan yang harus lebih global, tapi harus juga lebih berkearifan lokal. Jadi menurut saya Festival Danau Toba ini kita sekarang sudah menemukan satu konsep, yaitu the sight, the sound, the taste, the smell, the feel, the vibration, and the resonance of Danau Toba. Jadi kalau kita datang ke Danau Toba itu, festival itu harus seperti kalau kita datang ke Bali kan musiknya kita sudah tahu gitu, musik gamelan. Kita udah bisa mencium aroma Bali, kita sudah bisa membayangkan selera masakan Bali. Kita juga harus melihat bagaimana fashion dari Bali itu semua dalam satu tarikan sesuatu yang memberikan fenomena tersendiri bagi kita, sehingga begitu kita mengunjungi Bali itu sangat magical, kita mau kembali lagi. Nah, Festival Danau Toba itu harus menghadirkan itu dengan prinsip kekinian, kombinasi antara digital dan juga tradisional. Ada pendekatan kemarin kita coba di program Beli Kreatif Danau Toba yang diluncurkan oleh Bapak Presiden di bulan Februari, dan kami menemukan bahwa Festival Danau Toba yang kekinian bisa kita kemas, tentunya dengan kerja keras. Bahwa Danau Toba ini memiliki keunikan, ada 8 kabupaten kota dengan kopinya aja udah banyak sekali. Tapung Bali Utara punya kopi, Dairi punya kopi, Kopi Sidikala, si Maluku juga punya kopi, Mandailing, dan luar biasa. Jadi kita akan membuat yang disebut sebagai travel pattern. Jadi Festival Danau Toba ini akan ada mungkin sports tourism-nya. Jadi ini seperti festival sports tourism. Ini saya tadi bicara sama abang kita di sana, Bang Gaul, bahwa dari Tour de Samosir yang dia gagas besok pagi, itu dari 60 slot yang daftar lebih dari 100. Berarti kan permintaannya tinggi. Selama kita bisa mengemasnya dengan baik. Itu untuk klaster sports tourism. Untuk klaster pariwisata berbasis budaya banyak sekali. Itu sangat beragam. Setelah itu pariwisata berbasis alam terbuka, trekking, ecotourism. Jadi festival ini akan menjangkau semuanya dan akan dikemas dalam calendar of events yang terintegrasi antara 8 kabupaten kota dan nasional. Nah, harapan kita bahwa Festival Danau Toba ini akan menjadi sesuatu kegiatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Saya yakin pada satu saat, yes, melanjut aja. Oke. Jadi pada satu saat bahwa ini mimpi kita semua ya. Danau Toba punya keunikan, Bali punya keunikan, Borobudur punya keunikan. Tapi kalau masyarakat berpikir tentang alam terbuka dan storynomics di belakang pariwisata itu, orang akan terpikir Danau Toba. Nah, itulah baru kesuksesan Festival Danau Toba yang saya harapkan akan menjadi ikon. Baik. Pak Menteri tadi sudah menyebut beberapa di antara 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba di Sumut, Likupang di Sulawesi Utara, Borobudur Jawa Tengah, Mandalika NTB, Labuan Bajo NTT. Kita menghargai perbedaan keunikan masing-masing. Dibanding Bali, dibanding Borobudur misalnya, saya sendiri merasakan masyarakat Samosir atau kawasan Danau Toba masih belum ramah terhadap wisatawan, berbeda dengan tahun 80 yang banyak wisatawan asing. Bagaimana kira-kira menggairahkan ini Pak Menteri? Nah, saya ternyata menggali. Tadi ada sesi khusus di Poltekpar Medan dan saya ingin Poltekpar Medan ini karena selain membangun infrastruktur yang sekarang ada digalakan, triliunan sudah kita gelontorkan untuk Danau Toba, tapi selain membangun fisik, kita harus membangun juga jiwa. Selain membangun raga, kita harus membangun spirit dan SDM di Danau Toba. Perilaku juga. Perilaku. Dan ternyata begitu kita gali, orang-orang di Danau Toba, masyarakat di sana itu sangat ramah sebetulnya. Memang mindset dan apa yang sering menjadi buah bibir adalah tidak ramah terhadap wisatawan dan lain sebagainya. Tapi justru kita temukan
nilai-nilai luhur budaya di Danau Toba itu justru sangat welcome. Asal kita tentunya bisa, kalau di Jawa berbicaranya ngewongke. Iya, memanusiakan manusia. Jadi kita harus merangkul masyarakat di sana sebagai bagian daripada pariwisata. Pariwisata itu nggak boleh eksklusif. Ya. Pariwisata itu harus berkeadilan. Ya. Makanya saya bilang konsep ke depan desa wisata, wisata yang alam terbuka melibatkan warga, itu yang harus disentuh. Dan ternyata jika kita kembalikan ke kearifan lokal dan budaya bangsa Batak ini, luar biasa. Mereka sangat, mereka bicara begini, Pak. Pak Domu, mereka bicara begini, mereka bilang bahwa diterjemahkan ke bahasa Indonesianya ya. Saya menghadap raja, itu wisatawan dianggap raja, dianggap tulang, dengan 10 jari dan 11 kepala. Dengan kepala saya. Itu kan luar biasa. Menurut saya itu sangat menghormati wisatawan. Jadi jika kita mengerti budaya Batak ini, tinggal kita menggali dan mengemas ulang. Dan ini menurut saya akan luar biasa. Iya, pepatah itu paling hormat, saya datang bersembah dengan 10 jari ditambahi 1 kepala menjadi 11. Itu paling hormat memang. Permohonan yang luar biasa dalam suku Batak. Dan itu yang saya terima selama kunjungan 3 kali. Sebelumnya saya datang tapi berkunjung sebagai peserta ultramaraton atau wisatawan. Tapi sekarang saya datang untuk kerja dan melihat bagaimana ternyata solusinya itu sudah ada. Tinggal kita mengemasnya ulang dan mempromosikan. Saya yakin pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM yang kita lakukan secara gencar dalam 5-10 tahun ke depan, banyak yang bilang, wah ini Bali baru. Menurut saya kapasitas Danau Toba ini sangat lengkap ya. Ada air terjun, kemarin kita ke Situmurun, luar biasa saya lihat, itu saya sampai terperangah. Situmurun, air terjun Situmurun, belum pernah kan? Ini orang Ambarita ini. Jadi kita dibawa ke Situmurun, kita lihat ke Simanindo, itu menurut saya Swiss, ya kalau dibandingkan kita akan sangat bangga bahwa Indonesia ini sangat indah. Saya ingat banget di Lake Geneva, mereka juga berbasis danau kan. Itu di setiap tempat kita berhenti dengan kapal itu, misalnya kita berhenti di Montreux. Montreux itu ada festival jazz. Terus kita berhenti di Vevey. Vevey ada festival lukisan. Terus kita berhenti mungkin dekat Geneva. Di Geneva ada festival jam. Karena kota Jenewa ini terkenal dengan jam. Nah, kegiatan-kegiatan dan event-event yang khas seperti itulah yang harus kita hadirkan di Danau Toba. Baik. Kayak itu ada pertanyaan dari netizen? Iya, ada dari Tribuners ini Pak. Dari akunnya Nova Sativa, dia tanya, majukan usaha kopi Pak Sandi di semua daerah. Dari tadi kita liatin Bapak minum kopinya aja. Gimana rasa kopinya Pak? Oh, iya. Kita seruput dulu kopi ini. Iya. Nih ya, saya seruput dulu. Kebetulan saya juga punya hobi, saya ada kebun kopi kecil di Jawa Tengah, di Magelang. Ini Benaran? Bukan? Di Magelang, di Desa Grabak. Iya. Ini kopi jantan. Ambarawa. Menurut saya luar biasa ya. Ini sangat-sangat strong. Strongnya O-nya 5. Strong. Dan ini ya jelas lah Arabica King of Mandailing nih. Jadi kalau dilihat nih kan di Sumatera Utara sendiri kan banyak sekali varian daripada kopi ini Mandailing. Tapi kita udah tahu yang terkenal ada Sidikalang, juga ada dari Tapanuli Utara, mereka punya Lintong, dan beberapa tempat yang juga di Simalungun yang konon kabarnya Starbucks itu juga banyak mengambil biji-biji kopi di daerah Danau Toba. Jadi ini juga bagian daripada cerita Storynomics yang kita harus dorong. Dan ini ada Awi Coffee, menurut saya juga keunggulan kopi yang bisa bersaing di arena global.
Baik Pak Menteri. Satu terakhir. Pak, satu lagi nih dari Facebook juga punya Pian Panata. Keamanan tempat wisata perlu diperhatikan juga terutama pungli. Gimana Pak? Keamanan, menghindari pungli. Nah, kebetulan kami juga banyak berkoordinasi dengan pihak keamanan, kepolisian. Juga kemarin kami berkoordinasi dengan Kapolres setempat. Saya juga tadi berkesempatan untuk berkoordinasi dengan Pak Kapolda. Memang kunci dari pariwisata yang sukses itu adalah pariwisata yang bisa menghadirkan rasa aman dan nyaman. Nah, ini butuh kerjasama semua pihak. Tapi yang menarik yang sekarang kami lagi coba gagas di pariwisata adalah bagaimana masyarakat itu menjadi bagian daripada menjaga rasa aman dan nyaman wisatawan. Ini yang kita ingin kembangkan dengan tim kepolisian, khususnya polisi pariwisata. Kami berharap nanti dengan pendekatan teknologi juga kita lagi mencoba meluncurkan satu aplikasi. Kita sebut aplikasinya Telusur. Ya, sure-nya itu sure. Okay. Jadi sure. yakin baik dari aspek protokol kesehatan maupun pelacakan maupun aplikasi ini bisa juga untuk memastikan satu destinasi wisata itu aman, tidak berkerumun, dan jika ada laporan gangguan keamanan, ini semua terkonsolidasi di dalam aplikasi tersebut, termasuk panic button atau hot button, di mana kalau ada ancaman keamanan, mereka bisa pencet satu tombol, dan mestinya dengan kerjasama kita dengan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan itu bisa kita hadirkan. Baik, mungkin terakhir ini Pak Menteri, secara umum kita tahu bahwa pariwisata terpukul oleh pandemi. Sangat. Banyak hotel, di grup kami juga di tempat lain banyak PHK, lalu sektor-sektor yang lebih kecil, destinasi-destinasi juga tutup. Apa imbauan Pak Menteri untuk mereka tetap bersemangat hidup atau melakukan ekonomi kreatif lainnya? Jadi pertama, untuk para pelaku pariwisata khususnya hotel dan restoran, kami akan menghadirkan kembali dana hibah pariwisata tahun ini. Oke. Jadi ini akan membantu sedikit cash flow. Dana hibah ya. Dana hibah. Menarik ini. Dana hibah tahun lalu sudah kami eksekusi dari total 3,3 triliun, 2,2 triliun yang terserap. Namun tahun ini kita akan perluas, perbesar, dan kita ingin juga bukan hanya menjangkau hotel dan restoran, tapi juga kita ingin ini menjangkau biro perjalanan wisata, pemandu wisata, tempat tujuan rekreasi, dan lain sebagainya. Karena 34 juta guys, 34 juta Tribuners, masyarakat yang menggantungkan hidupnya dan mata pencariannya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi tetap semangat, terus berinovasi, adaptasi terhadap protokol kesehatan, dan kolaborasi. Badai insya Allah segera berlalu. Di balik badai ini akan ada pelangi yang sangat indah. Dan kemarin di waktu meninggalkan Perapat menuju ke Tuk-Tuk, saya melihat satu pelangi yang sangat indah. Dan itu saya abadikan di gambar saya, belum naik di Instagram, tapi untuk Tribuners ini saya bocorkan bahwa mantap. Benar ini Tribuners saya bocorkan, itu saya menganggap bahwa pelangi tersebut berbentuk hampir sempurna, setengah lingkaran, dan lingkarannya itu jatuh di kota Perapat. Kita tinggalkan menuju ke Tuk-Tuk. Saya merinding langsung, saya bilang inilah apa yang dijanjikan pelangi setelah badai. Berarti alam semesta menyambut Pak Menteri itu. Semestakum. Semesta alam mendukung. Woi, mantap. Pak Menteri, karena dana hibah itu biasanya ditanya orang, apa syarat bagaimana? Boleh dong dikit. Jadi dana tersebut syarat ketentuan kami berikan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi. Dan pemerintah provinsi mendata melalui pajak
hotel dan restoran yang dibayar untuk tahun lalu. Tahun ini kita perluas dengan pajak hiburan dan pajak pertambahan nilai untuk Biro Perjalanan Wisata. Data-data tersebut mohon dilengkapi dan mohon menghubungi, kami bekerja sama dengan PHRI dan untuk Biro Perjalanan Wisata dengan Asita dan beberapa asosiasi lainnya, Kadin dan HIPMI juga termasuk. Data-data tersebut dilengkapi, dimasukkan kepada pemerintah daerah dan kami akan mengeksekusinya melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Artinya pajak mereka akan digratiskan dibayar pemerintah? Oh, Begitu, bukan. Pak? Jadi Bukan? terbalik. Jadi berdasarkan jumlah pajak mereka yang dibayar tahun 2019, mereka akan menerima cash flow ini hibah loh. Jadi kita akan berikan sebagai bentuk dari dukungan pemerintah kepada sektor pariwisata. Sebesar pajaknya itu totally. Sebesar pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya. Pegiat pariwisata, PHRI, di situ ada hotel, restoran. Kabar baik dari Pak Sandi. Kita dukung terus pemerintahan, kementerian, semoga sukses, makin maju. Sehat untuk Pak Sandi, maju pariwisata Indonesia. Tribuners, demikian dari kami. Saya, Domo Ambarita, pemimpin redaksi Tribun Medan, merangkap-rangkap, pemimpin redaksi Warta Kota dan Super Bowl. Sekalian juga moderator yang canggih. Juga wakil direktur pemberitaan Tribun Network. Silakan ditutup Pak Sandi, barangkali mau berpantun lagi atau ada ini namanya closing statement. Pantun COVID. Memang keadaan ekonomi sulit. Hidup terasa terjepit. Cakep. Tapi mari kita bangkit. Cakep. Bersama Tribun, we can do it. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Bisa juga. Mana Mas Agus nih, sastrawan Melayu nih? Kalah dengan Pak Sandi. Baik. Pak Sandi, senang